Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minggu ini kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas contoh-contoh soal dari vektor. Oke, yang pertama kita lihat di situ ada sebuah vektor A yang panjangnya 4 meter ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah gambarkan vektor berikut, yaitu A 2A, B min A, C min 1,5A. Oke, kita jawab yang A, yaitu 2A. Kalau digambarkan ya, panjang vektor 2A itu adalah 2 kali A. Karena A nya itu 4 meter, maka 2 kali A itu adalah 8 meter. Dan arahnya sama, yaitu miring ke atas. Oke. Kemudian yang B min A atau negatif A. Nah, karena negatif maka arahnya berlawanan. Yang tadinya ke atas maka jadi ke bawah ya. Jadi negatif 4 tapi arahnya ke bawah. Tetap panjangnya 4 meter. Kemudian yang C di situ ada negatif 1,5A. 1,5A itu berarti 1,5 dikali A. A-nya itu adalah 4. 1,5 dikali 4 itu adalah 6 meter. Nah, di sini ada tanda negatif, berarti arahnya ke bawah ya. Jadi untuk yang C ya, kalau digambarkan vektornya itu adalah 6 meter miring ke bawah. Oke, paham ya? Jadi untuk yang negatif ya, untuk yang negatif itu arahnya berlawanan dengan gambar semula. Oke, itu nomor 1. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 2 ya. Pada nomor 2 kita diminta untuk menguraikan komponen-komponen vektornya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Diketahui pada soal terdapat 3 buah vektor, yaitu F1, F2 dan F3. F1 besarnya itu adalah 60 satuan dengan sudut 45 derajat. F2 besarnya itu adalah 30 satuan dengan sudutnya 135 derajat. F3 itu adalah besarnya 80 satuan dan sudut 270 derajat ya. Oke, untuk yang F1 jika diuraikan terhadap komponen-komponennya itu adalah ada F1X sama dengan F1 dikali cos alpha. Alpha itu adalah sudutnya ya. F1-nya itu adalah 60 cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi dikali dengan 60. 60 dikali setengah akar 2 itu sama dengan 30 akar 2. 30 itu dari mana? 30 itu adalah 60 dikali setengah atau 60 dibagi 2, yaitu untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y-nya itu adalah F1Y sama dengan F1 sin alpha. Oke, F1-nya kita masukkan 60 sin sudutnya itu adalah 45 derajat, jadi sin 45 derajat. 60 dikali sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya sama, yaitu 30 akar 2 satuan. Nah, untuk yang B dan C juga sama, yaitu diuraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita cari F2X berapa dan F2Y berapa. Kemudian yang C juga sama, yaitu F3Y berapa dan F3X itu adalah berapa. Bisa kalian coba ya, kemudian nanti kalian kumpulkan. Oke, next itu ada nomor 3. Di sini untuk nomor 3 itu soalnya adalah vektor P mempunyai besar 5 satuan dan vektor Q besarnya 3 satuan. Jadi ada 2 buah vektor P dan Q ya. Nah, kedua vektor ini saling membentuk sudut 60 derajat. Oke. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut ya. Maka bisa kita jawab, diketahui di situ P sama dengan 5 satuan, Q sama dengan 3 satuan dan tetanya itu adalah 60 derajat. Maka untuk mencari besar resultan pada kasus soal seperti ini itu adalah kita gunakan rumus kosinus, yaitu R sama dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ cos alpha ya.
Itu adalah rumusnya. R sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ cos alfa. Ya, karena di sini satuannya adalah P dan Q. Kalau misalkan vektornya itu adalah A dan B, maka kalian tulisnya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Ya, jadi disesuaikan dengan vektornya. Ya, lambang dari vektornya. Karena di sini PQ, maka kita gunakan P dan Q. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. Jadi R sama dengan akar P itu tadi berapa? 5. Berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikali 5 cos sudutnya tadi berapa? 60 derajat. Oke. Kita hitung lagi ya. R sama dengan akar 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah tambah 5 kuadrat ya. 5 kuadrat itu ada 25 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ya, dikali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi 25 ditambah 9 ditambah 30 kali setengah ya. Maka didapatlah hasilnya itu adalah akar 49. Nah, akar 49 itu adalah 7 ya. Jadi 30 dulu, 30 dikali setengah atau 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 itu adalah 15. 15 ditambah 25. Oke. 15 tambah 25 itu adalah berapa? 40. 40 tambah 9, 49. Maka akar dari 49 itu adalah 7. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4 ya. Di nomor 4 itu tidak jauh berbeda dengan pada contoh soal nomor 2 ya. Namun di nomor 2 yang ditanyakan itu hanya menguraikan komponen vektornya saja. Tapi di nomor 4 yang ditanyakan itu adalah besar resultannya dari ketiga buah vektor ya. Di sini ada 3 buah vektor, F1, F2 dan F3. Bisa kalian lihat sendiri besar masing-masing vektor dan besar sudutnya ya. Nah, untuk mencari besar resultan maka kita harus uraikan dulu komponen-komponen vektornya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Nah, yang pertama kita kelompokkan dulu terhadap sumbu X. Berarti ada F1X, kemudian ada F2X dan ada F3X. Kita lihat untuk F1, jika vektornya membentuk sudut seperti F1 dan F3, maka dia bisa diuraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat untuk F2 di sini vektornya yaitu sejajar dengan sumbu X, maka tidak bisa diuraikan terhadap sumbu Y. Ya, hanya bisa dihitung terhadap sumbu X. Oke. Untuk F1X itu sama dengan F1 dikali cos theta. F1-nya itu adalah 6 dikali cos theta, theta itu adalah 60, cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi 6 dikali setengah sama dengan 3. F2X itu berarti berapa? Di sini besarnya dia. F2 memiliki besar 6 Newton. Karena arahnya ke kiri maka negatif. Ya, jadi negatif 6 Newton. Kemudian F3X sama dengan F3 dikali cos theta. F3 di sini besarnya berapa? F3 itu besarnya adalah 12 ya. 12 dikali cos 60. Cos 60 tadi itu adalah setengah ya. Jadi 12 dikali setengah sama dengan 6. Itu untuk komponen pada sumbu X. Nah, selanjutnya kita hitung komponen terhadap sumbu Y. Berarti F1Y sama dengan F1 dikali sin theta. F1 itu tadi sama dengan 6 sin theta. Tetanya itu adalah 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti 6 dikali setengah akar 3, yaitu 3 akar 3. F2Y itu dia sama dengan 0 ya. Karena F2Y dia sejajar dengan sumbu X, maka tidak bisa diuraikan terhadap sumbu Y. Jadi kalau misalkan ada vektor yang seperti F2, maka dia tidak bisa diuraikan terhadap sumbu Y. Atau misalkan sejajarnya pada sumbu Y,
maka tidak bisa diuraikan terhadap sumbu X ya. Oke, lanjut. Untuk F3Y sama dengan F3 di sini dia arahnya ke bawah. Jadi negatif ya. Negatif F3 dikali sin theta. F3-nya itu adalah 12, sin 60 itu adalah setengah. Jadi 12 kali setengah akar 3 itu adalah 6 akar 3. Maka untuk besar resultannya itu adalah R sama dengan akar sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Maka R sama dengan akar sigma fx nya itu adalah 3 kuadrat ditambah sigma fy nya itu adalah negatif akar 3 kuadrat. Maka R sama dengan akar 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah ya negatif 3 kuadrat berarti berapa? 9 kali akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Jadi 9 kali 3 itu adalah 27 ya. Jadi R sama dengan akar 36 yaitu 27 tambah 9. Berarti R sama dengan akar 36 itu adalah 6. Jadi besar resultannya itu adalah 6 Newton ya. Nah, untuk sudut istimewa ya itu ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Untuk sin ya, kita mulai dari ibu jari sampai kelingking. Sin 0 derajat itu adalah 0, sin 45 itu adalah setengah, sin 30 itu adalah setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu adalah 1. Kemudian untuk cos itu kebalikannya. Cos itu kita 0-nya dari sini, 90-nya di sini. Jadi cos 0 itu sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 sama dengan setengah, cos 90 sama dengan 0. Nah, ini kalian harus hafal ya. Oke.